Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel YouTuber Desa. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah mampu membelah lautan. Yuk saksikan videonya. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya sahabatku. Nabi Musa dan Bani Israel tiba di pinggir Laut Merah. Mereka terjebak tanpa jalan keluar, sementara Fir'aun dan pasukannya mendekat dengan kejam. Bani Israel mulai panik dan mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam, menganggap mereka akan ditangkap oleh Fir'aun. Mereka merasa terpojok dan kehilangan harapan. Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meminta petunjuk dan keselamatan bagi umatnya. Ia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dengan iman yang kuat, Musa mengikuti perintah tersebut. Saat Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke laut, keajaiban terjadi. Laut mulai terbelah, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya untuk Bani Israel. Bani Israel mulai menyeberangi jalan yang terbuka di Laut Merah dengan cepat, melewati dinding air yang tinggi di kedua sisi mereka. Firaun dan pasukannya mulai mengejar Bani Israel yang sedang menyeberangi Laut Merah, berharap untuk menangkap mereka sebelum mereka berhasil meloloskan diri. Saat Bani Israel hampir sampai di sisi seberang, mereka menghadapi kesulitan dan ketegangan karena kedekatan pasukan Firaun. Firaun dan pasukannya akhirnya berhasil memasuki jalan yang terbuka di laut, berusaha untuk mengejar Bani Israel yang sedang hampir mencapai ujung. Setelah Bani Israel berhasil mencapai sisi seberang, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut sekali lagi, menutup kembali jalan yang terbuka. Nabi Musa alaihissalam memukul laut dengan tongkatnya, dan laut mulai menutup kembali, menghancurkan jalan kering yang terbuka dan menenggelamkan pasukan Firaun. Pasukan Firaun terjebak dalam gelombang laut yang menutup kembali dan tenggelam dalam air, sementara Bani Israel selamat di sisi seberang. Bani Israel bersorak kegembiraan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keselamatan mereka. Mereka menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan mereka dari bahaya. Nabi Musa alaihissalam menjadi pemimpin yang dihormati oleh Bani Israel setelah kejadian tersebut. Mereka percaya dan mengikuti petunjuknya dengan penuh keyakinan. Setelah selamat dari Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel memulai perjalanan mereka di padang gurun. Mereka menghadapi tantangan baru dan berjuang untuk bertahan hidup. Bani Israel mulai merasa kelaparan dan kehausan di padang gurun. Mereka mengeluh kepada Nabi Musa tentang kekurangan makanan dan air. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan makanan berupa mana dan burung kuil dari langit untuk Bani Israel, memberikan mereka makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ketika Bani Israel kekurangan air, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu, dan air mengalir keluar dari batu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dan hukumnya. Nabi Musa naik ke gunung untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintahnya kepada Nabi Musa, yang kemudian disampaikan kepada Bani Israel sebagai pedoman hidup dan hukum. Selama ketidakhadiran Nabi Musa alaihissalam, beberapa Bani Israel membuat patung anak lembu sebagai objek pemujaan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai dan melihat penyembahan patung anak lembu. Dia marah dan melemparkan batu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menerima batu, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan 10 perintah kepada Bani Israel dan menegakkan hukum sebagai pedoman moral dan sosial mereka.
Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun sesuai dengan petunjuk Nabi Musa alaihi salam, dan hukum Allah menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Selama perjalanan, Bani Israel menghadapi berbagai konflik internal dan tantangan dari suku-suku di sekeliling mereka, menguji kesabaran dan ketahanan mereka. Nabi Musa alaihi salam menetapkan berbagai aturan sosial dan ekonomi untuk Bani Israel, agar hidup mereka teratur dan adil selama masa mereka di padang gurun. Bani Israel seringkali menguji kesabaran Nabi Musa alaihi salam, dengan keluhan dan penolakan terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut kesabaran dan keteguhan dari Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi Musa alaihi salam tentang masa depan Bani Israel jika mereka terus melanggar perintahnya. Musa menyampaikan peringatan ini kepada umatnya. Nabi Musa alaihi salam mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari Bani Israel, termasuk ibadah, perayaan, dan tata cara hidup yang sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam menghadap ajalnya, dan sebelum meninggal dia menunjuk Yosua sebagai penerusnya untuk memimpin Bani Israel memasuki tanah promis. Bani Israel bersiap untuk memasuki tanah promis di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka melakukan persiapan terakhir dan mempersiapkan diri untuk tantangan baru. Nabi Musa alaihi salam melihat tanah promis dari jauh sebelum meninggal, melihat tanah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada keturunannya. Warisan Nabi Musa alaihi salam tetap hidup melalui hukum dan petunjuk yang dia berikan kepada Bani Israel. Kisah dan ajaran-ajaran Nabi Musa terus dikenang dan dipelajari. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, kepemimpinan Bani Israel berpindah ke tangan Yosua bin Nun, salah satu pengikut setia Nabi Musa. Yosua memimpin mereka menuju tanah Kanaan, yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tantangan pertama yang dihadapi Yosua adalah penaklukan kota Yerikho. Dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, Yosua dan umatnya mengelilingi kota tersebut selama 7 hari. Pada hari ke-7, mereka meniup trompet, dan dinding kota Yerikho runtuh, memungkinkan mereka untuk menaklukkan kota tersebut. Setelah penaklukan Yerikho, Yosua membagi tanah Kanaan kepada suku-suku Bani Israel. Pembagian ini berdasarkan wilayah yang telah ditentukan untuk masing-masing suku, untuk memastikan setiap suku mendapatkan bagian mereka di tanah yang dijanjikan.